Aduh, dan udah ditutup kok. Enggak, kenapa datangnya terlambat? Sekarang udah jam berapa? Itu juga kenapa bajunya nggak dimasukin, dasi juga nggak dipakai, sepatu juga bukan hitam. Kamu ini mau jadi apa sebenarnya? Tulis. Ini ya Bu, saya apa tidak? Jangan lapar lah, kami masuk. Jangan lapar lah, kami aja lah. Itu bukannya Anda nggak sih? Iya. Mau tahu nggak apa sih itu pengenalan proyek aplikasi peduli lingkungan? Kan di sini sih, kan jam pelajaran. Ya, kamu ngapain? Aku mau ke toilet. Buruan ke kelas. Kan jam pelajaran, nanti aku tungguin. Ya lah, ini sebentar. Enggak. Sebentar enggak. Enggak. Apa sih? Kamu disuruh ke kelas ada titipan. Jadi mana apa? Kamu ke kelas aja deh sekarang. Halo, selamat siang Bu. Iya, apakah Ibu sudah sibuk? Bisa kita bicara sebentar? Ada yang saya bicarakan dengan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ibu ada apa ya? Jadi gini Bu, ada yang saya ingin bicarakan mengenai salah satu murid saya. Murid saya ini bernama Angga dan bisa dibilang cukup nakal karena sering datang terlambat. Buku poin juga selalu full namanya Angga ini. Lalu juga saya mendapat laporan dari murid-murid yang lain katanya Angga suka bolos mata pelajaran seperti ke kantin, ke toilet, bahkan ke UKS. Mereka juga sering menegur Angga, tapi Angga tetap acuh. Saya sudah meminta Angga untuk memanggil orang tuanya besok. Dan apakah Ibu bersedia untuk menemani saya menemui orang tuanya Angga untuk meminta penjelasan? Saya bersedia. Sebelumnya saya juga sudah mendapat laporan dari ibu perusahaan bahwa Angga seminggu belakangan ini sering datang terlambat dan ibu bayi itu juga selalu namanya dia. Ada lagi, saya mendapat laporan dari beberapa organisasi kalau dia bolos mata pelajaran entah itu keluar kantin atau toilet maupun ke UKS. Jadi awalnya rencana saya akan mengundang anaknya ibu untuk berbicara baik-baik dengan saya, lalu baru memanggil orang tuanya. Tapi karena sudah mulai kelasnya dan juga akan dipanggil orang tuanya, jadi besok orang tuanya yang akan datang ke ruang universitas saja. Kita bicarakan baik-baik di sana. Baik Bu, terima kasih Ibu. Baru telat 5 menit masuk ya? Nggak bisa. Kalau dia telat, tetap telat. Kamu itu buku poin. Baru boleh masuk. Kamu ini gimana sih? 1 minggu telat terus. Maksudnya apa kamu?
Pak, udah Pak. Lihat ya. Wah. Orang tuamu mana? Ya Pak, nanti datang jam 9. Sana kamu tunggu di ruang BK aja, sekalian nungguin orang tuamu datang. Ya, baik Pak. Enggak. Buruan ke ruang BK ditunggu. Ya. Loh, mana orang tuamu? Katanya jam 9 udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu buat orang tua sama anaknya. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya guru bimbingan konseling di sekolah ini. Jadi alasan mengapa Ibu diundang ke sini itu karena saya mendapat laporan dari guru kesiswaan maupun wali kelasnya bahwa Angga ini sudah sering terlambat. Dan selama seminggu ini dia selalu mengisi buku poin serta dia bolos pelajaran. Dia tidak masuk kelas. Jadi setelah dia mengisi buku poin, dia tidak ikut pelajaran, dia bolos ke kantin, ke UKS dan ke toilet. Untuk lebih detailnya bisa dijelaskan oleh guru kesiswaan dan wali kelasnya. Jadi gini Bu, Angga itu selama 1 minggu ini selalu terlambat. Enggak cuma terlambat, Angga juga jarang masuk kelas, nggak tahu keliran kemana. Ini buktinya. Hari Senin, Angga Aditya terlambat. Hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari ini juga terlambat. Itu bagaimana Bu? Iya Bu, jadi ada tambahan juga dari saya. Selain Angga terlambat itu, Angga kan sering bolos. Saya juga dapat beberapa dapat beberapa laporan dari siswa-siswa yang lain. Itu kalau Angga tuh sering bolos dan mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri kalau Angga itu sering bolos ke kantin, ke toilet, ke UKS. Waktu itu juga saya sudah memanggil Angga ke kelas untuk saya tanya-tanyai apa alasan dia bolos dan datang terlambat itu apa gitu. Dan Angga menjawab bahwa dia ada masalah di rumah. Kalau boleh tahu masalah apa ya Bu? Baik, untuk masalah Angga terlambat mungkin bikin saya terkejut juga ya, karena Angga itu dari rumah 6:30. Mungkin itu kan bisa dibilang masih pagi. Nah, untuk masalah yang di rumah itu bukan seperti masalah, itu lebih ke kesalahan saya sendiri karena saya sibuk. Mungkin Angga pengen diperhatiin, apa kurang kasih sayangnya, jadi Angga nakal. Baik, jika seperti itu alasannya, penjelasan Ibu ya cukup jelas. Untuk masalah yang di rumah mungkin bisa diperbaiki di rumah gitu ya. Namanya juga anak-anak masih butuh perhatian gitu. Entah dia ada masalah di sekolah atau masalah sama temennya, cuma bisa cerita ke ibunya. Jadi ya sementara untuk hukuman yang untuk Angga itu hanya dari poin ini saja. Jika kedepannya masih tetap seperti ini, kita akan memberikan surat peringatan yang kedua. Bahkan kalau melebihi itu, kita bisa memberikan surat pengunduran diri untuk Angga. Jadi dia